Rapat koordinasi arah pembangunan sosial ekonomi dan sosialisasi sensus ekonomi Kabupaten Siak tahun 2026 digelar di ruang Zamrud Komplek Rumah Rakyat. Sejumlah indikator strategis Kabupaten Siak tahun 2025 dibahas dalam rakor tersebut, mulai dari indikator ekonomi, perkembangan inflasi, indikator sosial masyarakat, hasil survei MBG, dan kegiatan program nasional tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik Siak hingga kondisi data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan data kependudukan Kabupaten Siak oleh Dinas Sosial. Bupati Siak Afni Z menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak terus mematangkan arah pembangunan sosial ekonomi ke depan dengan menitik beratkan pada penguatan sektor ekonomi dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran. Buat apa ada industri banyak di Siak ini kalau ternyata tingkat pengangguran terbuka kita untuk lulusan SMA SMK ternyata masih tinggi, berarti nggak ngaruh gitu loh Pak. Makanya itu nanti kawan-kawan daerah kan untuk lingkungannya, tapi kalau dan Bapak Dinas Tenaga Kerja, coba Pak, kita tuh harus punya sesuatu yang bisa kita ketok gitu loh Pak, perusahaan itu. Kami nggak mau tahu, pokoknya anak muda kami, anak Siak. Memang benar Pak, saya udah nengok di lapangan yang ngapain pohon akasia itu memang panas terik apa. Tapi kan kalau anak muda kita kemudian masuk ke pengangguran, padahal di depan mata ada lapangan pekerjaan dan mereka tidak mau bersusah-susah, berarti generasi kita tidak generasi emas, tapi generasi tempe. Nggak mau kerja susah. Jadi gini caranya Pak, Dinas Tenaga Kerja kolaborasi nanti dengan camat, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, misalnya cari pengangguran, nggak usah banyak-banyak Pak, 10 orang, 15 orang, pertanian nanti 10 orang, jadikan mereka petani. Bapak dari Dinas Tenaga Kerja cari 10 orang yang nganggur, saya yang antar nanti ke perusahaan, coba mereka mau kerja, coba kasih mereka tempat kerja yang agak panas-panas itu. Coba, karena kita mendidik kan, dibawa manja tak bisa, masa anak muda kita tahu-tahu minta jadi ASN aja langsung, mana bisa. Nah minta jadi honorer, sebuah lambak minta jadi honorer, mana bisa. Nah, jumlah pekerjanya yang 1.000, sementara angka pengangguran kita masih tinggi. Kalau kita bicara korelasi langsung, harusnya semakin banyak SPPG, maka akan semakin banyak yang terserap di dunia kerja, harusnya begitu. Nah itu PR bagi kita semua. Tuntutan kita sekarang ini Pak, di satu sisi anggaran kami kan TKD ini luar biasa, efeknya luar biasa. Bahkan kalaupun SPPG ini naik menjadi 56, lalu di sini angkanya naik jadi 3.000, 4.000, ini nggak seberapa dibanding dampak yang 1 triliun itu gitu. Karena kami tidak memiliki relaksasi lagi, menentukan kebutuhan kami apa, yang dikasih apa. Tapi ya sudahlah, kami sampai nawa atau nah. Cuma tadi malam ada kabar gembira. Tapi sampai hari ini selagi belum keluar dari mulut Bapak Presiden, saya masih belum percaya. Tapi karena sudah statementnya Bu Nani, ini udah mulai kayaknya cek ombak, didukung apa enggak. Nah, makanya menurut saya yang paling penting adalah untuk sampai ke Bapak Presiden data yang valid. Karena kalau Presiden nggak mendapatkan informasi yang valid, efeknya kemana-mana, pengambilan kebijakan pasti kemudian tidak akan valid. Itu yang menjadi pembahasan kami di forum Akasi kemarin Pak. Makanya di Akasi kemarin itu sempat ada 2 opsi. Pertama, mendesak pengurus Akasi untuk bisa menembus akses bertemu dengan Bapak Presiden, menyampaikan bahwa tidak semua kepala daerah seperti stigma yang berulang-ulang disampaikan beliau, kita korup, gak bisa dipercaya. Jadi ini ternyata kerisauan dari seluruh kepala daerah Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Siak, bukan hanya Riau, seluruh. Awak sangka saya aja yang ingin ini, rumput di sebelah. Bupati Siak juga menegaskan penggunaan data dari PPS harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindakan nyata pemerintah daerah. Data ini juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan maupun evaluasi kinerja seperti angka kemiskinan, pengangguran, serta menetapkan sasaran program sosial dan ekonomi secara tepat. Selain itu, kepala dinas dan pihak kecamatan juga diminta berperan aktif dalam melahirkan wirausaha muda baru sebagai bagian dari strategi perluasan lapangan kerja.
Sementara itu, mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, masyarakat juga diminta untuk menerima kehadiran petugas dengan baik dan diharapkan arah pembangunan tahun 2026 dapat lebih terarah. Tim Liputan mengabarkan.